latar belakangnya adalah teknologi pendidikan bertujuan untuk memanfaatkan teori, metode, dan alat untuk meningkatkan proses belajar serta mendukung perubahan sosial. Kawasannya mencakup desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian yang terus berkembang seiring kemajuan zaman. Dalam hal ini, keterampilan creating menjadi penting karena menuntut kemampuan mencipta strategi, media maupun inovasi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan abad 21. Beragam teknologi mulai dari audio, video, hingga teknologi mutakhir seperti augmented reality, virtual reality, dan artificial intelligence kini hadir untuk membantu guru dan mendorong siswa belajar secara lebih aktif, kreatif, dan bermakna. Seperti yang sudah terpaparkan dalam PowerPoint, jadi maksudnya itu kawasan teknologi pendidikan adalah bidang-bidang utama yang digunakan dalam teori dan praktik untuk mendukung pembelajaran. Nah, tujuannya itu untuk memanfaatkan teori, metode, terus alat dan teknik dari berbagai bidang untuk memecahkan masalah belajar dengan cara yang sistematis. Lalu, kawasan teknologi pendidikan ini menurut AICT dibagi menjadi 5. Di antaranya itu ada desain, yang kedua pengembangan, yang ketiga pemanfaatan, yang keempat pengelolaan, dan yang kelima penilaian. Untuk yang pertama, penjelasan dari desain ini mencakup perencanaan strategi pembelajaran, desain sistem pembelajaran, desain pesan, dan karakteristik pembelajaran. Maksud dari desain sistem pembelajaran ini yaitu membuat program pembelajaran yang terorganisir untuk meningkatkan kemampuan siswa. Dan maksud dari desain pesan yaitu menciptakan pesan informatif dan menarik untuk mempengaruhi perhatian dan pemahaman dari siswa. Lalu yang ketiga, strategi pembelajaran, yaitu maksudnya perencanaan tindakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif dan efisien. Yang terakhir, karakteristik pembelajaran maksudnya untuk memahami peran siswa sebagai subjek pembelajaran yang aktif dan terlibat penuh dalam proses belajar. Kawasan yang kedua yaitu pengembangan. Pengembangan itu berhubungan dengan produksi atau pemanfaatan berbagai media dan teknologi untuk mendukung pembelajaran, seperti adanya teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Ini itu maksudnya metode yang menggabungkan berbagai media di bawah kendali komputer untuk memproduksi dan mendistribusikan materi pembelajaran. Contohnya itu seperti aplikasi e-learning atau biasanya biasanya digunakan itu adalah Google Classroom. Kawasan teknologi pendidikan yang ketiga yaitu ada pemanfaatan, seperti penggunaan media, sumber belajar, serta strategi teknologi dalam konteks pembelajaran nyata. Adapun fungsi utamanya yang pertama, menghubungkan siswa dengan materi pembelajaran. Yang kedua, memberikan arahan selama latihan. Yang ketiga, mengevaluasi capaian peserta didik. Dan yang terakhir, mengatur proses belajar di sekolah. Untuk kawasan teknologi pendidikan yang keempat, itu ada pengelolaan, yaitu usaha untuk mengatur proyek, sumber daya, sistem penyampaian, dan informasi agar pembelajaran bisa berjalan efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan. Untuk pembagiannya, yang pertama itu ada pengelolaan proyek. Maksudnya itu mengatur kegiatan dan jadwal. Contohnya seperti guru memimpin proyek untuk pembuatan aplikasi belajar. Dan yang kedua, pengelolaan sumber, yaitu mengelola dana, tenaga, dan fasilitas. Contohnya seperti dana BOS untuk membeli laptop dan proyektor. Dan pembagian yang ketiga yaitu pengelolaan sistem penyampaian. Maksudnya itu metode dan media pembelajaran yang digunakan. Seperti contohnya itu materi yang menggunakan via Google Classroom dan menggunakan proyektor di kelas. Untuk pembagian yang keempat yaitu pengelolaan informasi, maksudnya penyimpanan dan mendistribusikan data. Contohnya itu nilai siswa yang disimpan di database. Terus yang kedua, info ujian via WhatsApp.
Untuk kawasan teknologi pendidikan yang kelima itu ada penilaian. Dimaksudkan itu untuk mengevaluasi program, proses, dan hasil belajar dengan memanfaatkan alat dan prinsip dari teknologi pendidikan. Tujuannya itu agar guru dan sekolah tahu apakah pembelajaran itu berjalan sesuai dengan harapan atau tidak, atau apakah ada yang perlu diperbaiki dan bagaimana hasil dari belajar siswa tersebut. Materi selanjutnya adalah grading dalam teknologi pendidikan. Grading merupakan level tertinggi dalam taksonomi belum revisi Anderson dan Gradwell 2021, yaitu kemampuan menggabungkan pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas untuk menghasilkan produk atau gagasan baru. Dalam konteks teknologi pendidikan, grading berarti memanfaatkan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan media, strategi, model pembelajaran, maupun instrumen evaluasi yang inovatif. Tujuannya bukan hanya memudahkan guru, tetapi juga memberi pengalaman belajar yang aktif, kolaboratif, dan sesuai kebutuhan abad 21. Contohnya, guru membuat video pembelajaran interaktif, merancang metode belajar berbasis proyek, mengelola kelas dengan platform digital, atau menyusun evaluasi kreatif seperti portofolio digital. Dengan demikian, grading menekankan inovasi dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Dan materi yang selanjutnya, kawasan grading dalam teknologi pendidikan. Yang pertama, desain dalam kawasan grading. Desain dalam kawasan grading ini adalah tahap merancang dulu sebelum membuat. Jadi, sebelum bikin media atau bahan ajar, kita harus punya rencana yang jelas. Contohnya, yang pertama membuat strategi pembelajaran. Itu dengan menentukan bagaimana cara mengajar yang pas. Misalnya, apakah pembelajarannya akan dilakukan dengan diskusi, kerja kelompok, pembelajaran proyek, atau online. Yang kedua, membuat atau memilih model pembelajaran. Model pembelajaran ini seperti kerangka atau pola belajar. Misalnya, siswa belajar dengan cara menyelesaikan masalah nyata, siswa diarahkan untuk menemukan sendiri konsepnya, atau dengan game. Yang ketiga, menyusun kurikulum sesuai kebutuhan. Kurikulum itu semacam peta jalan pembelajaran. Misalnya, menentukan tujuan belajar, kompetensi yang mau dicapai, urutan belajar, dan bagaimana cara mengevaluasi hasil belajar, dan bisa juga menambahkan hal-hal baru sesuai zaman. Yang kedua, pengembangan dalam kawasan grading. Dalam konteks pendidikan, berarti membuat atau menyusun alat atau media yang bisa membantu proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Contohnya, yang pertama, video pembelajaran. Itu bisa dengan membuat video yang menjelaskan materi pelajaran dengan gambar, suara, dan animasi agar siswa lebih mudah mengerti. Yang kedua, modul digital. Bisa dilakukan dengan menyusun materi pelajaran dalam bentuk file seperti PDF atau e-book yang bisa dibaca lewat HP atau komputer. Yang ketiga, aplikasi interaktif. Itu mengembangkan aplikasi yang bisa digunakan siswa untuk belajar sambil bermain atau mencoba soal-soal secara langsung. Yang ketiga, pemanfaatan dalam kawasan grading. Itu berarti memanfaatkan alat, teknologi, atau media yang sudah ada secara kreatif dan efektif untuk mendukung proses belajar mengajar. Contohnya, yang pertama menggunakan platform yang sudah ada untuk belajar. Guru bisa memanfaatkan platform seperti Google Classroom, Zoom, WA, atau YouTube untuk menyampaikan materi dengan cara yang menarik dan mudah diakses oleh siswa. Yang kedua, mendorong siswa untuk aktif. Siswa bisa diajak untuk membuat konten pembelajaran, seperti membuat presentasi, vlog edukatif, atau infografis, menggunakan aplikasi seperti Canva atau PowerPoint. Yang keempat, pengelolaan dalam kawasan grading. Berarti mengatur dan menjalankan sistem pembelajaran di kelas agar proses belajar lebih efisien dan terstruktur. Contohnya,
Yang pertama, menyusun kelas digital dengan rapi. Guru bisa membuat folder atau modul pembelajaran, misalnya di Google Classroom, sehingga materi terbagi jelas per topik atau per minggu. Yang kedua, mengatur jadwal tugas. Maksudnya, guru bisa mengatur waktu unggah materi, deadline tugas, serta tanggal ujian. Tujuannya agar siswa terbiasa disiplin. Yang kelima, penilaian dalam kawasan grading. Artinya, cara guru menilai hasil belajar siswa tidak hanya lewat ujian tertulis, tapi bisa juga dengan cara yang lebih kreatif dan menarik. Contohnya, yang pertama, penilaian proyek. Seperti siswa diminta untuk membuat sesuatu, misalnya poster, video, presentasi, atau karya tulis, untuk menunjukkan kalau mereka benar-benar paham dengan materi yang sudah diajarkan. Yang kedua, kuis online. Supaya siswa tidak bosan, guru bisa bikin kuis di Kahoot, Quizizz, atau Google Forms. Selain seru, hasilnya langsung bisa dilihat. Materi selanjutnya yaitu penerapan kerating dalam teknologi pendidikan. Penerapan ke teknologi dalam pendidikan dapat dilihat dari kemampuan guru maupun siswa dalam menghasilkan ide atau inovasi baru, baik berupa bahan ajar, media pembelajaran, maupun pengalaman belajar yang lebih bermakna. Contoh penerapan kerating dalam teknologi pendidikan, yang pertama pada tingkat sekolah dasar atau SD. Misalnya, guru dapat membuat video animasi sederhana tentang siklus air, game edukasi dengan PowerPoint, atau komik digital tentang nilai-nilai Pancasila. Bahkan aplikasi seperti Shred.jr dan Book Creator bisa digunakan untuk mengenalkan konsep berhitung maupun cerita bergambar interaktif. Yang kedua, pada tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Kerating bisa diterapkan melalui kuis interaktif dengan Quizizz, modul digital dengan video, atau proyek kolaboratif di Google Classroom. Siswa juga bisa membuat podcast tentang tokoh sejarah atau merancang escape room digital dengan Genially. Yang terakhir, pada tingkat sekolah menengah atas atau SMA, penerapannya lebih kompleks seperti penggunaan Google Classroom, pembuatan vlog eksperimen sains, portofolio digital, hingga desain website pembelajaran. Bahkan teknologi AI seperti ChatGPT bisa digunakan untuk membantu pembuatan bahan ajar. Penerapan kerating ini mampu meningkatkan kreativitas, motivasi belajar, serta menjadikan siswa bukan hanya penerima, tetapi juga pencipta pengetahuan. Dengan begitu, kerating dalam teknologi pendidikan menjadi kunci pertama untuk membangun pembelajaran yang lebih inovatif, interaktif, dan sesuai kebutuhan abad ke-21. Selanjutnya adalah tingkah kecanggihan dalam pembuatan media. Pemanfaatan teknologi sangatlah diperlukan oleh setiap manusia yang tujuannya untuk meningkatkan mutu atau kualitas. Teknologi juga memiliki peran penting dalam pendidikan karena bisa mengarahkan untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan selama proses pendidikan. Pemanfaatan teknologi sangatlah diperlukan, khususnya untuk memajukan sistem pendidikan untuk mengubah sistem dahulu agar dapat lebih baik lagi. Berikut adalah beberapa teknologi mulai dari yang sederhana ke yang canggih dan mutakhir. Yang pertama adalah teknologi audio. Contohnya adalah telepon sebagai alat komunikasi dapat dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan dan belajar. Yang kedua adalah teknologi audio data. Dimanfaatkan untuk menunjang proses belajar, mengajar dengan cara menyajikan suara dalam bentuk digital sehingga lebih mudah disimpan, dibagikan, dan diputar kembali. Yang ketiga adalah teknologi video. Ini adalah teknologi yang menyajikan gambar bergerak dengan suara secara digital, membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami. Yang keempat adalah computer-based training. Metode pembelajaran yang memanfaatkan komputer sebagai media utamanya. Yang kelima adalah computer conferencing. Adalah penggunaan komputer dan jaringan untuk komunikasi diskusi jarak jauh. Yang keenam ada pendidikan dan pelatihan di internet. Digunakan untuk fleksibilitas belajar karena semua dapat mengakses ilmu pendidikan. Selanjutnya adalah beberapa contoh media pembelajaran berbasis teknologi. Yang pertama adalah media augmented reality.
teknologi yang menggabungkan objek nyata dengan elemen virtual seperti 3D, animasi, teks, dan suara. Yang kedua adalah media virtual reality, membuat pembelajaran terasa nyata seperti mengalami langsung, membawa ke dunia virtual menggunakan kacamata khusus. Yang ketiga adalah media artificial intelligence, adalah AI. Pastinya teman-teman selalu menggunakan media ini untuk membantu pembelajarannya dan teman-teman sudah tahu bagaimana penggunaannya. Yang keempat adalah media multimedia interaktif. Ini adalah media belajar digital yang dapat berinteraksi langsung karena pembelajaran sangatlah menarik. Media yang digunakan seperti game yang menjadi lebih menarik perhatian. Yang kelima adalah digital video dan animasi. Keduanya berfungsi untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Video digital menyajikan peristiwa nyata yang dapat diulang, sedangkan animasi membantu menjelaskan konsep yang abstrak. Yang keenam adalah podcast, menjadikan pembelajaran lebih praktis, fleksibel karena memudahkan guru untuk menyampaikan materi. Dari materi yang sudah kelompok kami sampaikan, bisa disimpulkan bahwa teknologi pendidikan berfungsi untuk meningkatkan proses belajar melalui 5 kawasan utama menurut AICTE, yaitu desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian. Dalam era digital, keterampilan kritik menjadi penting sebagai kemampuan mencipta strategi, media, maupun model pembelajaran yang inovatif. Penerapannya tampak di semua jenjang pendidikan dengan memanfaatkan teknologi sederhana hingga mutakhir seperti AR, VR, AI, dan multimedia interaktif. Hal ini mendorong guru dan siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan siap menghadapi tantangan abad 21.